Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan segera untuk membuka ruang diskusi publik terhadap video-video yang hari ini beredar di sosial media. Kita jadikan bahan untuk pembahasan di sini. Kalian bebas memberikan komentar di kolom komentar. Hindari yang namanya disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian. Tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan segera membahas video yang pertama. Ini teman-teman ya. Dukungan Prabowo kepada Roti, sinyal kuat pisah jalan sudah terjadi. Wah, ini dari relawannya Pak Jokowi yang mengatakan teman-teman ya. Sinyal dukungan Prabowo terhadap Roy Suryo dan Tifa adalah sebuah sinyal bahwa ini adalah sebuah perpisahan. Ini adalah pendapat dan opini dari Bang Semar, teman. Kita dengar sama-sama dulu. Hubungan manis, hubungan baik yang sudah dibangun, gitu ya, udah dibangun selama ini, itu harusnya itu tidak bisa diganggu oleh kepentingan manapun. Hubungan Pak Jokowi, Pak Prabowo, dan ada Mas Gibran di situ, gitu ya. Harusnya memang ini tak lekang oleh waktu nih, solid terus. Kenapa kita diminta oleh Pak Jokowi dari awal-awal dulu sampai 2034? Karena Pak Jokowi tulus sayang sama Pak Prabowo-nya. Pak Jokowi tulus mendukung Pak Prabowo-nya. Gitu loh. Pak Jokowi sangat menghargai menghormati Pak Prabowo. Ya harusnya sebaliknya pun demikian kan gitu deh, sehingga hubungannya tidak ada lagi orang meragukan. Tapi kan hubungan tadi di awal udah saya sampaikan, Bud, harus dua belah pihak. Budius pacaran aja, kalau cewek yang Budius mau, suka nggak mau, terus mau diapain? Bunuh? Bertepuk sebelah tangan. Bertepuk sebelah tangan. Tiba-tiba, Cintaku bertepuk enggak, gue nggak mau, gue mau sama yang lain kan gitu loh. Aduh, terus kita akhirnya ke mana? Kita sewa orang untuk santet misalnya gitu. Dukun bertindak misalnya, kan nggak begitu dong, kan begitu. Kalau orang Medan kan bilang merepet terus. Merepet terus. Nah, makanya saya bilang, ya kalau nggak mau ya nggak bisa dipaksa. Terus kalau nggak, terus Pak Jokowi ya selalu aja. Udah berapa puluh juta rakyat Indonesia di belakang Pak Jokowi. Dan nanti kita lihat ketika Pak Jokowi keliling, antusias masyarakat masih setidaknya turunnya banyak atau enggak ketika dia menjadi presiden. Kalau turunnya nggak banyak, bahaya barang ini, Bud. Bahaya, jangan-jangan 2029 udah banyak juga yang ngontak Mas Gibran untuk menjadi wapresnya. Hati-hati loh, hati-hati kan gitu loh. Jangan-jangan ya gitu loh, jangan-jangan. Ini politik, gitu ya, politik ya sekarang mau tidak mau di kabinetnya Pak Prabowo itu banyak juga tokoh politik yang punya partai dan lain sebagainya. Jangan-jangan kesempatan ketika dilepas sama Pak Prabowo, misalnya Mas Gibran diambil langsung jadi wakilnya. Udah jadi wakil saya aja Mas, misalnya gitu. Ya Gibran sebagai anak muda, dia jadi wakil oke. Mungkin dipaksa maju jadi calon presiden juga oke. Oke teman-teman ya. Jadi secara spontan itu Bang Semar mengatakan bahwa jika nanti, karena kan politik kita tidak bisa menebak teman-teman ya. Hari ini mereka bersama bergandeng tangan membangun bangsa, tiba-tiba mungkin kedepannya 2029 mereka akan berpisah jalan, akan saling tarung di kontestasi Pilpres teman-teman. Bisa saja kata Bang Semar mengatakan bahwa Mas Gibran ketika dilepas Pak Prabowo, ada kemudian yang mengajak Gibran untuk menjadi wakilnya. Atau Gibran nanti akan dipaksakan untuk menjadi presiden, calon presiden Republik Indonesia. Dan ini saya mau tanya kepada kalian, ini andai-andai saja. Karena perpolitikan bisa saja berubah arahnya teman-teman. Jika nanti ke depannya Mas Gibran maju menjadi cawapres orang lain ataupun menjadi capres teman-teman ya. Apa pendapat kalian? Kalian setuju atau gimana sih teman-teman ya? Tulis di kolom komentar kalian setuju dan akan mendukung atau tidak. Prabowo Gibran akan terus bersama-sama. Kalau saya melihat situasi politik hari ini, ada hal yang kemudian berubah-ubah, ya bisa saja terjadi perpisahan jalan antara Pak Jokowi, Pak Prabowo ataupun Mas Gibran. Ya, tapi bisa saja terjadi Pak Prabowo, Pak Jokowi tetap solid maju sampai 2029 dan pendukung Pak Prabowo dan pendukung Pak Jokowi dan Mas Gibran akan terus solid teman-teman. Tapi melihat keadaan yang terjadi seperti ada keberpihakan, tapi itu masih spekulasi teman-teman ya. Tidak serta-merta Pak Prabowo secara terang benderang, secara jelas mengatakan dukungannya terhadap
Roy Suryo dan Tifa dalam perkara ini itu hanya spekulasi dan hanya terka-terka melihat ada hal-hal dalam proses hukum yang menguntungkan kubu sebelah, teman-teman. Itu semuanya masih spekulasi. Kita nggak tahu yang sebenarnya terjadi. Akan tetapi tulis di kolom komentar jika Gibran maju Capres 2009, apa dukungan dan pendapat kalian. Tulis di kolom komentar, kita akan lanjut membahas. Kan santai anak muda mah. Ya santai. Waktu masih panjang. Dia masih bisa berhitung gitu loh. Dan biasanya yang seringkali kita lihat, orang menikah, bercerai. Saya suka bingung. Kadang si istri yang sudah diceraikan oleh suaminya semakin cantik, Bud. Bener loh. Iya. Semakin dandan, semakin bersolek dia, merawat diri, semakin punya daya tarik luar biasa gitu loh. Makin disukai. Semakin banyak disukai banyak orang. Yang seringkali suami yang sudah menceraikan menyesal. Aduh, ngapain gue ceraiin ya kan gitu. Nah, ini kan dalam kehidupan seringkali kita lihat begitu gitu. Nah, dalam perpolitikan juga. Kondisi politik bisa juga terjadi begitu. Ketika ditinggal, tiba-tiba makin bagus barang ini. Kan gitu kan, makin banyak orang suka. Nanti menyesal kemudian kan gitu loh. Nah, ini menurut saya politik-politik yang harusnya dicermati dengan sangat bijak ya, sangat bijak. Yang pasti kalau tanya sikap Pak Jokowi terhadap saya, karena saya baru saja ketemu Pak Jokowi, diskusi cukup lama gitu. Pak Jokowi mengalir saja. Pak Jokowi tidak pernah masalah orang yang tidak mau. Yes. Tapi kalau orang yang mau, dia akan urus dengan tulus. Kan gitu ya, akan dukung dengan sepenuh hati. Itu Pak Jokowi gitu. Tapi kalau tidak mau ya sudah, kan gitu ya. Karena buat Pak Jokowi, jabatan bukan segala-galanya. Tapi bahwa kenikmatan Pak Jokowi itu membersamai masyarakat, membersamai rakyat, itu jangan dilarang-larang. Karena itu kenikmatan tersendiri. Beliau udah pernah sampaikan beberapa bulan lalu, Mas, kalau saya sembuh saya mau keliling, saya mau ketemu masyarakat. Nggak enak juga loh, masyarakat pada datang ke sini, saya sering diundang, saya nggak bisa hadir. Saya udah niat sekali, Mas, kalau saya sembuh, saya mau temuin masyarakat. Nah, biarkan Pak Jokowi menikmati itu gitu loh. Dan di internal sendiri jangan lagi ribut-ribut. Pak Jokowi mau ke Lampung karena PSI, terus karena BRN, relawan. Sudahlah, Pak Jokowi keliling. Karena projo. Ya, dan apapun lah gitu ya. Pak Jokowi keliling atas keinginan dirinya. Untuk ketemu dengan masyarakat pendukung dan loyalisnya, bahwa persoalan dukungan rakyat terhadap dirinya yang kuat itu ingin dia tampung di mana itu nanti, terserah Pak Jokowi. Ya. Itu yang saya bilang. Jangan-jangan dia pusing-pusing bukan ke PSI, dia limpahkan itu dukungan rakyatnya ke Rampai Nusantara. Dari 2 episode kemarin kita sudah bahas itu. Bahas itu ya. Gitu, Bu. Nah, terima kasih, Mar. Sebenarnya kan pertanyaan saya tadi kan pertanyaan tunggal ya. Semar memberikan porsi sampai 38 menit ya. Dan pertanyaan saya pun sebenarnya artinya penangguhan penahanan Roy Suryo kan tadi yang saya tanyakan. Tetapi saya coba membaca sebuah penjelasan yang tersirat ya, yang disampaikan Bung Semar itu. Saya menangkapnya begini, bahwa Bung Semar sedang mengingatkan kembali ke semua kita, termasuk juga kepada Presiden Prabowo tentunya, bahwa persoalan fitnah ijazah palsu ini murni adalah sebenarnya masalah politik, bukan masalah hukum. Sudah politik lagi ya. Pada akhirnya. Nah, ini yang harus disadari ya. Bagaimana tadi Bung Semar mencoba mengingatkan kembali memori kita ya, akar dari Pak Prabowo menjadi presiden, ya, supaya benar kita selalu diajarkan oleh orang tua dengan pepatah petiti itu adalah nasihat. Jangan lupa kacang sama kulitnya, itu dalam maknanya. Dan makanya saya ingat foto ini adalah sebuah simbol, ya, yang harusnya Pak Prabowo juga selalu melihat ruang konsensus. Kalau kemudian banyak orang yang berspekulasi, Mar, bahwa di balik semua ini adalah Pak Prabowo, saya agak perlu mengkaji lebih dalam tesis itu. Yeah. Yang sebelumnya saya nggak percaya,
bahwa ini di belakang ini adalah sahabat beliau sendiri, dari bagaimana Bung Semar mengingatkan kembali akar dari Pak Prabowo menjadi presiden setelah berkali-kali gagal untuk menjadi RI 1. Ini perlu saya kaji lagi lebih dalam. Jangan-jangan tesis ini benar gitu loh. Ya kan? Karena kalau tesis ini salah, saya bersyukur. Oh Ya. ternyata masih bestie. Ya kan? Berarti ada pihak lain yang ingin antara Pak Prabowo dengan Ya, dari perbincangan Mas Budius dengan Bang Semar itu mewakili banyak spekulasi dan opini masyarakat yang berkembang hari ini. Bahwa hubungan Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu sedang tidak baik-baik saja. Dengan adanya dugaan-dugaan teman-teman, tesis seperti yang dikatakan oleh Bang Budius, bahwa sepertinya ada andil dari penguasa untuk memberikan kemudahan atau pengecualian dalam masalah hukum yang menjerat para tersangka kemarin, teman-teman. Itu beredar di mana-mana. Beredar spekulasi-spekulasi itu. Saya bersyukur sama dengan Bang Budius kalau tesis itu, kalau spekulasi itu adalah salah. Tapi kemudian kalau itu benar, dan kemudian memang benar Pak Jokowi dan Pak Prabowo sudah mulai retak hubungannya, ini adalah sebuah sinyal yang dalam perpolitikan ini akan semakin sengit, teman-teman. Seperti yang kita katakan tadi, bisa saja 2029 Mas Gibran digantikan dari wakil dan sejarah akan terus terulang di mana tidak ada wakil presiden yang menemani presidennya untuk 2 kali. Lantas kemudian ketika Mas Gibran dilepas, gak mungkin seorang yang mempunyai popularitas yang besar seperti Gibran itu tidak akan dilirik oleh partai politik, tidak akan dilirik oleh orang-orang yang kemudian pengen ada dalam kontestasi. Gak mungkin Gibran gak usah panggil Gibran, biarkan saja Gibran di rumah, gak perlu kita gunakan popularitasnya. Gak seperti itu, teman-teman. Bisa saja Gibran dipanggil untuk menjadi wapres capres lain, atau Gibran nanti menjadi calon presiden Republik Indonesia. Itu bisa saja terjadi, bisa saja tidak, karena dalam perpolitikan itu kita tidak bisa untuk melihat sampai ke dalamnya. Kita hanya bisa melihat hari ini apa yang nampak di permukaan. Yang nampak di permukaan hari ini seperti ada gesekan antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Tapi kita nggak tahu di dalamnya seperti apa mereka terjadi. Misalnya Mas Didit yang kemudian berkunjung ke rumah Pak Jokowi. Kemudian ada Sespri dari Pak Prabowo pergi ke rumah Pak Jokowi. Kita nggak tahu ada pesan atau tidak. Itulah yang terjadi dalam perpolitikan kita. Akan tetapi kita harus siap sedia atas segala kondisi dan situasi yang terjadi. Makanya saya katakan tadi, jika nanti mereka benar-benar bisa jalan, Mas Gibran akan bertarung dengan Pak Prabowo, kalian pilih siapa? Tulis di kolom komentar. Ini adalah ruang diskusi publik kita. Kita sama-sama hindari yang namanya disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian. Saya pamit, see you on the next video guys, and God bless you. Bye guys.